Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septiana, NPM 1811100178, kelas C semester 6, Prodi PGMI UIN Radingintan Lampung. Video ini dibuat untuk menjawab soal pertanyaan UTS mata kuliah pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak dosen Ponidi MPD. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang bagaimana hakikat pembelajaran matematika. Hakikat pembelajaran matematika adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa-siswinya untuk membangun pemahamannya tentang matematika. Bahwa matematika itu tidak hanya berkenaan dengan kuantitasnya saja, melainkan juga berkenaan dengan gagasan-gagasan yang terstruktur, yang hubungannya diatur secara logis, dan konsep-konsep yang abstrak, serta penalarannya yang deduktif, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan peserta didik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang langkah-langkah pembelajaran PBL untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa yang dikaitkan dengan konteks nyata. Seperti biasa, ketika seorang guru memberikan sebuah pembelajaran, dibuka dengan menyapa, berdoa bersama, terus bertanya kabar, dan untuk merangsang agar anak terfokus dengan kita, seperti memberikan tepuk semangat dan sebagainya. Nah, setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini, seperti anak-anak, apakah kalian bermain permainan tradisional engklek? Ingatkah kalian seperti apa ya bentuk dari papan permainan engklek tersebut? Anak-anak akan menjawab, ini Bu, apa namanya? Persegi. Ada juga yang trapesium. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan kenapa Ibu bertanya tentang papan permainan engklek. Karena itu bertujuan dengan pembelajaran kita, yaitu tentang bangun datar. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih bangun datar itu apa aja? Nah, anak-anak akan menjawab seperti ada persegi panjang, trapesium, dan sebagainya. Nah, Ibu lalu membentuk sebuah kelompok yang terdiri misalnya 5 orang. Di dalam kelompok tersebut untuk mengidentifikasi macam-macam bangun datar yang ada di sekeliling kehidupan anak-anak, seperti entah itu di rumah atau di lingkungan sekolah, seperti kayak papan tulis dan sebagainya. Nah, setelah itu guru meminta anak-anak untuk membuka buku paket halaman sekian yang berisi tentang materi hari tersebut. Lalu diminta anak-anak untuk mengidentifikasi macam-macam bentuk bangun datar dan dikaitkan dengan yang ada di sekelilingnya. Nah, setelah itu anak-anak akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, diwakilkan. Nah, setelah itu setelah presentasi, gurunya akan memberikan umpan, seperti apakah ada yang bertanya atau segala macamnya, seperti itu. Nah, setelah itu ibunya akan memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu guru akan menutup pembelajaran. Begitu. Nah, sebenarnya untuk merangsangnya itu seperti kayak kita ceritakan di awal itu, seperti pembelajaran papan permainan engklek itu bentuknya apa aja ya Nak, terus tuh di dalam sebuah kelompok. Nah, mereka disuruh mengidentifikasi
bentuk-bentuk yang ada di sekelilingnya. Nah, mereka kan berpikir, oh iya, bentuk persegi panjang itu kira-kira sama dengan apa ya? Oh iya, seperti papan tulis. Terus itu seperti pintu, seperti jendela, dan semacamnya. Seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang konsep pembelajaran yang mengaitkan dengan PMRI khususnya di kelas rendah. Misalnya kita belajar tentang penjumlahan, jadi gurunya memberikan konsepnya secara kontekstual. Misalnya kayak penjumlahan itu adalah bilangan yang dijumlahkan atau ditambah dengan bilangan setelahnya. Misalnya, ibu punya satu buah komedi putar yang berisi 2 warna. Ada warna pink dan ada warna hijau. Anak-anak diminta untuk menghitung. Anak-anak yang warna hijau ada berapa ya? Anak-anak akan menghitung bersama-sama dengan gurunya seperti ini. 1, 2, dan 3. Setelah itu, yang warna pink ada berapa ya? Yang pink ada 1, 2, 3. Nah, jadi dalam komedi putar tersebut ada yang warna hijau itu ada 3 dan yang warna pink ada 3. Nah, setelah itu guru minta anak-anak untuk menjumlahkan komedi putar tersebut dengan bersama-sama dengan gurunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan demikian, anak-anak akan mengerti bahwa 3 ditambah 3 adalah 6 dengan konteks yang nyata. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 untuk membuat sebuah lagu pembelajaran yang berkaitan dengan bilangan kardinal dan ordinal, yaitu Hei anak-anak, dengarkan ibu punya cerita. Ada bebek berenang di kolam, induk bebeknya paling depan, di belakang itu anak-anaknya. Anak bebek ada 4, kita sebutkan 1, 2, 3, 4. Ayo sebutkan urutannya, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ayo tebak, ada berapa bebek di kolam? Nah, dengan begitu anak-anak akan berpikir, oh iya, tadi induk bebek ada 1 dan anaknya ada 4. Jadi bebek yang ada di kolam itu ada 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 tentang konsep pengenalan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian kepada siswa kelas rendah. Seperti ibu punya 3 buah sendok, lalu ayah memberikan 3 buah sendok lagi kepada ibu. Sekarang ibu punya berapa sendok ya? Nah, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 3 ditambah 3 adalah 6. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan tentang pengurangan. Ibu memiliki 5 buah sendok. Lalu, ibu memberikannya kepada Ani sebanyak 3 buah sendok. Berapa yang dimiliki ibu? Nah, ibu punya 5. Ibu berikan kepada Ani 3. Sisa yang ibu punya adalah 1, 2. Jadi sisa yang dimiliki ibu adalah 2 buah sendok. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengenalan perkalian. Perkalian seperti
perkalian 2. Ibu akan mengenalkan tentang perkalian 2. Seperti 2 dikali 2 adalah 4. Kenapa? Karena 2-nya ada 2 kali. Seperti ini. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, contoh lagi, perkalian 3. Ibu perkalian 3 ya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan, berarti 2-nya ada 3 kali. Seperti ini. Seperti ini ya nak. Jadi 2-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Jadi perkalian 2 kali 3 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perkalian 2 kali 3 sama dengan 6 karena 2-nya ada 3 kali. Seperti itu ya. Demikianlah jawaban dari soal UTS dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.